Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Mursyidah dengan nilai 1830 11 10 75 semester 5B jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Video ini merupakan simulasi RPP pembelajaran IPA MI SD kelas 3 tema 1 subtema 1 dengan dosen pengampu Ibu Desti Ayu Anastasia MPD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, harap rapikan dulu tempat duduknya. Baiklah, sebelum kita mulai, siapa yang mau memimpin doa? Rahma, Bu. Baiklah, silakan Rahma. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Sebelum belajar, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Apakah ada dari teman-teman yang tidak hadir? Hadir, Bu, semua. Hadir ya, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang siapa anak-anak Ibu yang tahu apa saja ciri-ciri dari satu makhluk hidup? Bernafas, Bu. Bernafas, bagus. Bergerak, Bu. Bergerak, bagus. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Makhluk hidup adalah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang paling esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Tadi anak-anak Ibu telah menjelaskan apa saja itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bisa bergerak. Yang kedua, bisa bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan makan, serta peka terhadap rangsangan. Di sini Ibu akan menyanyikan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Siapa yang dapat itu lagu Cicak-Cicak di Dinding? Rahma, Bu. Ayo Rahma, silakan maju ke depan. Silakan Rahma. Ayo teman-teman yang lain diikuti ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hat, lalu ditangkap. Ya, Rahma. Dari lagu yang dinyanyikan oleh Rahma tadi, kita dapat mengetahui apa saja itu ciri-ciri dari cicak. Siapa anak-anak Ibu yang dapat menyebutkan? Merayap, Bu. Merayap, bagus. Apa lagi? Memakan serangga lain, Bu. Ya, bagus. Di sini Ibu akan menyebutkan yaitu ciri-ciri dari seekor cicak. Cicak itu bisa bergerak. Kedua, cicak itu bergerak dengan cara merayap di dinding. Yang ketiga, cicak itu memerlukan makanan. Sedangkan makanan cicak yaitu seekor nyamuk. Berkembang biak. Di sini Ibu akan bertanya lagi. Di antara makhluk hidup ini yaitu seperti cicak dan ikan. Cicak dan ikan ini memiliki persamaan dalam perkembangbiakan. Siapa anak-anak Ibu yang tahu apa itu persamaan cicak dalam berkembang biak? Bu. Apa? Bertelur, Bu. Ya, bagus sekali. Cicak dengan ikan itu sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bisa bergerak. Makhluk hidup bergerak itu juga berbeda-beda loh. Coba anak-anak perhatikan pada gambar di depan. Di sini ada cicak, ada ikan, dan ada manusia. Siapa yang dapat menyebutkan manusia bergerak dengan cara Berjalan. bagus? Kalau ikan bergerak dengan cara siapa yang dapat? Berenang. Kalau cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Baiklah, di sini juga ada makhluk hidup lainnya yang bergerak dengan cara melata, yaitu seperti ular. Jadi ular itu makhluk hidup yang bergerak dengan cara melata di tanah. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari makhluk hidup itu bisa bernafas. Di sini Ibu bertanya,
manusia bernafas dengan menggunakan Hidung, Bu. hidung, Salah, Bu. Paru-paru. paru-paru. Yang pertama sudah mendekati, namun yang benar itu yaitu manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Hidung itu saluran pernafasan dari manusia. Nah, setelah manusia tadi ada jenis ikan. Siapa anak ibu tahu? Ikan itu bernafas dengan menggunakan Insang, Bu. betul sekali. Tepuk tangan Mbak Sakina. Jadi alat pernafasan ikan itu yaitu menggunakan insang. Anak-anak, ciri-ciri dari makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang dan tumbuh. Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah pertambahan volume dan jumlah sel yang terdapat pada suatu makhluk hidup dan bertambah besar ukuran pada makhluk hidup tersebut. Pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat balik kepada bentuk semulanya dan dapat juga diukur. Jadi pertumbuhan itu dapat diukur. Sedangkan kalau perkembangan itu yaitu proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan tadi. Dan perkembangan ini tidak dapat diukur. Jadi anak ibu harus tahu apa itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Di sini siapa yang dapat mencontohkan ke depan mana pertumbuhan dan mana perkembangan? Silakan Sakinah maju ke depan. Baiklah, sekarang dengarkan apa penjelasan dari Sakinah. Pertumbuhan adalah yang ada di contoh ibu, yaitu dari telur. Terus telurnya menetas menjadi anak ayam, terus menjadi induk ayam. Ya, bagus. Kalau perkembangan, Kalau perkembangan seperti ada ibu, ayah, kakak, dan adik. terima kasih kepada Sakinah. Tepuk tangan buat Sakinah. Kok pagi terus? Nah, tadi kan kita sudah belajar ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama apa tadi? Bernafas, bergerak, berkembang, tumbuh. Nah, tadi kita sudah belajar ciri-ciri tersebut. Sekarang kita masuk ke ciri selanjutnya yaitu ciri-ciri selanjutnya, manusia atau makhluk hidup lainnya itu memerlukan makanan dan saling membutuhkan antara sesama makhluk hidup. Dan antara sesama makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan saling membutuhkan atau saling berhubungan mutualisme dan saling menguntungkan. Coba Nana sebutkan hewan yang dapat dimakan oleh manusia. Bu, ayam, Ayam, sapi, sapi, kambing, kambing, ikan. ikan. Banyak lagi, Bu. Ya, banyak lagi jenis hewan yang dapat kita makan atau dikonsumsi oleh manusia. Dan jenis tumbuhan juga dapat dikonsumsi oleh manusia. Apa contohnya? Kangkung, sayuran. Ya, jenis sayuran itu dikonsumsi oleh manusia. Dan juga hewan itu juga memerlukan makanan. Apa contoh dari makanan kuda? Rumput. Rumput itu jenis dari tumbuhan. Maka antara kuda dan rumput itu saling menguntungkan. Sekarang tumbuhan. Tumbuhan itu juga memerlukan makanan. Apa contoh dari makanan tumbuhan? Air. Terus Pupuk, matahari. Bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, dari ciri-ciri tadi kita dapat mengetahui bahwa makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Selanjutnya ke ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Sekarang ibu bertanya, apabila anak-anak berdiri di luar ruangan dan ada sinar matahari yang terpancar, reaksi apa yang anak-anak ibu lakukan? Silau, bagus. Itu termasuk kalau makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan yang ada di sekitar. Contohnya pada gambar ini, seorang anak yang menutup matanya karena menghadap ke sinar matahari. Di sini ibu juga akan membawakan sebuah media yaitu bunga putri malu. Di sini apabila bunga putri malu ini kita sentuh, dia akan mengantuk. Maka dari
contoh itu kita dapat menyebutkan kalau bunga putri malu ini peka terhadap rangsangan. Contohnya lagi, ada sejenis hewan yaitu hewan kaki seribu. Apa rangsangan yang dilakukan oleh kaki seribu itu? Jika dipegang dia akan menutup dirinya. Ya, bagus. Kalau ular kaki seribu ini, kalau dipegang atau tersentuh dengan lingkungan sekitarnya, dia akan menggulung, Melindungi diri. akan melindungi dirinya dengan cara menggulung tubuh. Nah, sekarang coba anak-anak ibu buat pada buku tugasnya ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan sekitar. Contohnya, misalnya ada pohon, ada hewan yang merupakan hewan peliharaan kita di rumah. Apa saja ciri-ciri dari hewan tersebut? Coba anak-anak kerjakan, memberi waktu 5 menit. Udah, Bu. Udah. Sekarang ayo kita bahas bersama-sama apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup yang terdapat di lingkungan sekitar tadi. Siapa yang dapat menyebutkan apa saja ciri-ciri dari ayah dan ibu? Bu, Iya, Rahma. kalau ayah saya dia tinggi. Tinggi. Rambutnya udah putih, Ya. terus pakai kumis. Ya. Kalau ibu saya dia pakai jilbab, Bu. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari seorang ayah dan ibu. Nah, sekarang kita masuk ke akhir pembelajaran. Apakah anak-anak ibu sudah dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Nah, sini ibu akan menjelaskan lagi. Tadi kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu dapat bergerak, bernafas, berkembang biak, dan tumbuh. Dan cara berkembang biak maupun bernafas dan bergerak semua makhluk hidup ini juga berbeda-beda. Seperti manusia bernafas dengan cara menggunakan paru-paru. Kalau hewan seperti ikan bernafas dengan cara menggunakan insang. Ibu harap setelah kita mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup yang berada di sekitar kita, anak-anak ibu dapat memahami apa saja perbedaan dan persamaan dari makhluk hidup tersebut. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelumnya ibu minta kepada anak-anak untuk merapikan dan meluruskan tempat duduknya. Baiklah, siapa yang mau memimpin doa? Nah, Ayo silakan Skina. duduk siap, kan? Sebelum pulang, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang anak-anak. Thanks for watching my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.